Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I want to thank you for coming to see the video presentation of Group 3. Okay, introduce myself and my partner. I am Aulina Tiadifti Rahma Fitra and my partner is Arini Nurul Hidayah. We are from Group 3. Okay. Presentation, we will discuss about method of learning English for early childhood. Okay guys, the first is about language learning method English for early childhood education. Atau di sini yang pertama kita akan membahas tentang metode belajar bahasa Inggris untuk anak usia dini. Oke, metode belajar bahasa Inggris untuk anak usia dini. Untuk memberikan layanan pendidikan yang baik pada anak usia dini, kita harus memahami karakteristik anak dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Dengan demikian, kita sebagai pengajar harus bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan dengan cara yang tepat. Sesuai dengan dunia anak usia dini, mereka belajar melalui bermain atau learning, talk, play. Dan bermain merupakan proses belajar bagi anak atau playing is learning. Maka kita memberikan aktivitas kepada anak harus dengan cara yang sesuai dengan dunia anak, yaitu dunia bermain. Ada beberapa metode atau cara dalam memberikan kegiatan-kegiatan pada pengajaran bahasa Inggris. Antara lain yang pertama, games and song with action, atau permainan-permainan dan lagu-lagu yang diikuti gerakan badan. Di sini maksudnya kegiatannya misalnya kita mengajarkan anak tentang mengenal warna-warna. Nah, nanti kita bisa melakukan permainan tebak-tebakan warna. Dan kita bisa mengajarkan anak belajar melalui gerakan badan, yaitu seperti senam atau menari-menari tentang materi tentang warna-warna. Misalkan menari tentang lagu Pelangi-Pelangi. Dan setelah itu kita bisa mengajarkan anak tentang materi mengenal warna-warna menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya yang kedua adalah total physical response activities atau kegiatan-kegiatan yang diikuti gerakan fisik secara utuh. Di sini maksudnya gerakan fisik secara utuh, kita bisa mengajarkan anak belajar dengan misalnya berjalan, berlari, atau yang lainnya, atau gerakan fisik lainnya. Misal kita mengajarkan anak tentang mengenal tentang hewan. Nah, nanti kita bisa ajak anak untuk bermain gimana sih gerakan katak itu melompat atau dengan yang lainnya. Setelah itu kita bisa mengajarkan anak apa sih bahasa Inggrisnya dari hewan katak atau tentang hewan-hewan lainnya menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, yang ketiga adalah tasks that involve coloring, cutting, and sticking, atau tugas-tugas yang melibatkan mewarnai, mengunting, dan menempel. Selanjutnya yang keempat adalah simple repetitive stories atau cerita sederhana yang diulang-ulang. Yang kelima ada simple repetitive speaking activities atau kegiatan berbicara sederhana yang diulang-ulang. Contohnya, kita mengajarkan anak tentang ucapan terima kasih, thank you, atau ucapan selamat pagi, good morning, atau ucapan-ucapan sederhana yang dapat diulang-ulang anak. Metode-metode pengajaran bahasa Inggris yang dijelaskan di atas tadi merupakan kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai komunikatif dalam berbahasa. Kegiatan-kegiatan tersebut akan mempunyai nilai komunikatif apabila dikemas dalam 3 fase, yaitu presentation, practice, and production. Yang pertama, the presentation phase atau tahap penyampaian materi. Maksudnya, dalam tahap penyampaian materi ini,
guru bisa memperkenalkan beberapa kosakata dan harus ada 3 hal dengan jelas, yaitu artinya apa, kapan digunakan, dan bagaimana ucapannya. Yang kedua adalah the practice phase atau tahap praktik. Ini sangat penting bahwa anak mendapatkan cukup kesempatan untuk mempraktikkan bahasa Inggris. Anak bisa melakukan kegiatan mendengar atau listening dan mengucapkan atau speaking dengan cara meniru dan mengulang-ulang. Mereka bisa melakukan secara individu, berpasangan, dalam kelompok atau kelompok klasikal. Selanjutnya yang ketiga adalah the production phase atau tahap pengungkapan atau penggunaan. Pada tahap pengungkapan, anak diharapkan menggunakan bahasa Inggris yang telah mereka pelajari setelah meninggalkan kelas. Misalnya, anak membiasakan bernyanyi di rumah menggunakan metode belajar bahasa Inggris, atau misalnya mengucapkan kosakata-kosakata atau ucapan yang telah diajarkan di sekolah atau ucapan-ucapan sederhana, setelah itu dipraktikkan di rumah sehingga anak tidak lupa dalam mempelajari bahasa Inggris yang sudah dipelajari anak di sekolah. Okay, next. The second is about principle of teaching English for early childhood education. Atau yang kedua, kita akan menjelaskan prinsip-prinsip pengajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. Prinsip-prinsip pengajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. Pada tahap pengungkapan ini, anak diharapkan menggunakan bahasa Inggris yang telah anak pelajari setelah meninggalkan kelas. Misalnya, menyanyikan lagu bahasa Inggris di rumah, menghafalkan syair, atau memberitahu orang lain tentang bahasa Inggris yang telah dimiliki anak. Faktor-faktor tersebut berarti mudah untuk mempertahankan tingkat motivasi yang tinggi dan membuat pengajaran bahasa Inggris menjadi sesuatu yang bisa dinikmati dan merupakan pengalaman menyenangkan bagi anak. Dalam memberikan materi pelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini, kita sebagai pengajar harus sesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Selanjutnya, ruang lingkup atau skop materi yang dapat kita berikan kepada anak usia dini, antara lain names of color atau nama-nama warna. Di sini nanti pengajarannya anak diajarkan mengenal warna-warna dalam bahasa Inggris. Yang kedua adalah number up to 10 atau angka 1 sampai 10. Yang ketiga adalah family atau keluarga. Di sini nanti pengajarannya kita bisa mengajarkan anak menggunakan bahasa Inggris, misalnya apa sih bahasa Inggrisnya dari ibu, apa sih bahasa Inggrisnya dari ayah, apa sih bahasa Inggrisnya dari nenek, apa sih bahasa Inggrisnya dari kakek, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah animals atau binatang. Yang kelima adalah fruit and vegetable atau buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang keenam adalah part of the body atau anggota tubuh. Yang kedelapan adalah there is atau there. 9, I like atau I don't like. Yang ke-10, simple classroom atau comment, stand up, sit down, up your book, attach. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan kegiatan untuk pengajaran bahasa Inggris pada anak usia dini. A. Kegiatan sebaiknya cukup sederhana bagi anak untuk dipahami. B. Tugas yang diberikan sebaiknya sesuai dengan kemampuan anak. C. Kegiatan sebaiknya sebagian besar berbasis pada bahasa lisan atau oral, tentu saja
Untuk anak usia dini, kegiatan mendengar atau listening juga diberi porsi yang cukup. D. Kegiatan menulis atau writing sebaiknya dihindarkan dulu untuk anak usia dini. Sebaiknya kita mengajarkan anak tentang pengucapan terlebih dahulu. Dan anak bisa paham tentang materi sederhana dalam bahasa Inggris. Dan jangan lupa untuk mengajarkan anak bahasa Inggris itu harus menggunakan metode-metode bermain atau metode-metode yang menarik untuk anak. Jadi anak bisa cepat paham dan bisa menghafal tentang materi yang sudah kita berikan. Karena dunia anak adalah dunia bermain. 3. Pembelajaran bahasa Inggris untuk Early Childhood Education. 15 prinsip pembelajaran anak usia dini yang disampaikan oleh Jack C. Ricord, yaitu 1. Laksanakan pembelajaran yang penuh dengan aktivitas siswa dan gerakan fisik. Dalam melaksanakan pelajaran bahasa Inggris, guru-guru PAUD disarankan untuk selalu berhubungkan pembelajaran bahasa dengan kegiatan-kegiatan yang memerlukan gerakan fisik anak. Dapat membuat kerajinan tangan, menggambar, mencocokkan gambar, bermain peran, atau permainan lainnya, dan kegiatan-kegiatan lain yang memberikan kesempatan anak untuk beraktivitas dengan mengkoordinasikan fungsi penglihatan, pendengaran, dan gerakan badan. 2. Laksanakan pembelajaran dengan aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan. Dalam mengikuti pembelajaran, anak-anak cenderung cepat merasa bosan karena mereka hanya dapat memperhatikan pembelajaran dalam waktu relatif singkat dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat mempersiapkan beberapa aktivitas kecil yang saling berhubungan dalam suatu pembelajaran. 3. Laksanakan pembelajaran dengan tugas-tugas yang bermakna. Tugas ini lebih ke suatu kegiatan yang bermakna dan dapat dilaksanakan oleh anak berdasarkan instruksi yang jelas dari guru. Pada pembelajaran dengan pendekatan ini, anak diharapkan mampu untuk mempergunakan atau menunjukkan kegiatan bahasa Inggris untuk menjelaskan suatu tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 4. Laksanakan pembelajaran dengan menyediakan scaffolding, yaitu menyediakan 4. Pembelajaran dengan menyediakan scaffolding, yaitu menyediakan scaffolding dapat berarti memberikan kesempatan pada anak untuk belajar secara kolaboratif dengan orang sekitarnya. 5. Libatkan anak dalam menentukan sumber belajar. Anak akan sangat senang jika diberi kesempatan untuk memilih sendiri tokoh pahlawannya dalam kartun untuk dibawa ke sekolah, diwarnai, kemudian dipajang di kelas. 6. Laksanakan pembelajaran dengan tema tertentu. Guru disarankan untuk memperkenalkan tema-tema yang dekat dengan anak seperti hewan, tumbuhan, makanan, teman, dan keluarga. Setelah itu, baru dapat mengambil tema-tema lain seperti pekerjaan, alat transportasi, tempat umum, dan lain-lain. Pilihlah topik dan materi pembelajaran yang mudah dikenali anak. Dengan pemilihan topik dan materi pembelajaran dapat bervariasi, salah satunya sesuai dengan kedekatan atau latar belakang pengetahuan anak. 8. Pilihlah kegiatan pembelajaran yang dapat dikerjakan berkelompok. Anak usia dini sangat senang berinteraksi dan bersosialisasi, baik dengan teman sekelas, guru di kelas. Oleh karena itu, kegiatan yang diberikan anak kesempatan untuk bekerja dalam kelompok merupakan kegiatan yang disarankan untuk dilakukan dalam pembelajaran untuk anak usia dini. 9. Ciptakan suasana belajar yang saling mendukung antar siswa di kelas, yaitu guru disarankan untuk dapat menciptakan suatu komunitas pembelajaran atau community of learner di dalam kelas, di mana seluruh siswa dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang sama. 10. Pilihlah aktivitas yang menyenangkan yang dapat dikerjakan tanpa membuat anak merasa frustasi. Anak usia dini sangat senang terlibat dalam kegiatan yang memiliki tantangan, tetapi dapat dijangkau oleh kemampuan anak. Oleh karena itu, peran guru di sini sangat penting dalam pemilihan kegiatan yang tepat untuk merangsang minat anak dalam belajar bahasa Inggris. 11. Sediakan sarana dan prasarana
pendukung pembelajaran bahasa Inggris. Guru memiliki tugas penting dalam memberikan dukungan berupa contoh cara pengucapan, demonstrasi kegiatan dalam hal-hal pendukung lainnya untuk membantu anak untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Sarana pembelajaran seperti poster, flashcard, buku cerita, bergambar, dan berbagai media lainnya yang berbahasa Inggris. 12. Sampaikan tujuan pembelajaran dan berikan umpan balik atau feedback dengan jelas. Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas di awal pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mempersiapkan diri dalam mencapai tujuan tersebut, dan siswa juga akan dapat belajar untuk membedakan dengan jelas sampai tahap mana mereka dinyatakan berhasil dan tidak berhasil. 13. Gunakanlah bahasa Inggris dalam kegiatan instruksi manajemen kelas. Mulailah dengan memberikan instruksi bahasa Inggris pada setiap kegiatan kelas seperti berbaris, line up, please, membentuk kelompok, please make a group of, warnai bunga ini, color the flower, dan lain-lainnya. 14. Gunakan mother tongue atau bahasa ibu atau bahasa yang biasa dipakai oleh anak-anak jika diperlukan. Sebuah pembelajaran bahasa Inggris untuk AUD yang terpusat pada aktivitas memiliki kekuatan pada penyampaian instruksi yang jelas. 15. Ajaklah seorang penutur asli bahasa Inggris ke dalam kelas. Profesor Jack Siricot menyarankan agar mengundang seorang penutur asli ke kelas anak usia dini jika memungkinkan. Jika penutur asli yang didatangkan adalah seorang pengajar, beliau bisa mengajak siswa untuk berinteraksi dalam melakukan kegiatan yang sederhana. This is a reference taken from our group. Thank you very much for your great attention, ladies and gentlemen. Thank you for your listening. My authors we have shared beneficial for all of you. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.